Sesuai dengan laporan sekretariat, rapat ini telah dihadiri oleh 28 orang anggota dari 80 anggota dari 9 fraksi lengkap. Bahkan ini tergolong rapat paling ramai, Pak Menteri. Oleh karena itu, perkenankan kami membuka rapat kerja ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri Dalam Negeri, Saudara Menteri Keuangan, dan Saudara Menteri Hukum dan HAM yang telah bersedia memenuhi undangan Badan Legislasi dalam rangka rapat kerja pada hari ini. Sebagai tindak lanjut penanganan RUU Pilkada, DPR RI melalui rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah menugaskan kepada Badan Legislasi untuk melakukan pembahasan dalam pembicaraan tingkat 1 dengan Presiden yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan HAM. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa anggota Badan Legislasi berjumlah 80 orang dengan pimpinan sebagai berikut. Ketua Dr. Wihadi Wianto SHMH dari fraksi Partai Gerindra, Wakil Ketua Ihsan Sulistyo dari fraksi PDIP, Willy Aditya dari fraksi Nasdem, Haji Abdul Wahid SPDI MSI dari fraksi PKB, Dr. Ahmad Baidowi SOS MSI dari fraksi P3. Ketentuan pasal 149 ayat 1 Peraturan DPR tentang tata tertib menyatakan bahwa pembahasan RUU dalam pembicaraan tingkat 1 dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut. A. Pengantar musyawarah. B. Pembahasan daftar inventarisasi masalah atau DIM. C. Penyampaian pendapat mini sebagai sikap akhir, dan D. Pengambilan keputusan. Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud di atas, DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan apabila RUU berasal dari DPR. Karena RUU Pilkada berasal dari DPR, maka DPR dalam hal ini Badan Legislasi berkewajiban memberikan penjelasan atas pengajuan RUU sebagai berikut. Badan Legislasi, Balek, DPR RI dijadwalkan menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada, yang dipicu oleh 2 putusan Mahkamah Konstitusi, MK, pada Selasa, 20 Agustus 2024. Putusan pertama, yang mengejutkan banyak pihak, mengubah ambang batas syarat pencalonan kepala daerah. Putusan kedua menegaskan bahwa syarat usia minimal calon kepala daerah harus dipenuhi saat penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU. Putusan ini menghalangi Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, untuk maju dalam Pilgub 2024 karena usianya belum mencapai 30 tahun, batas minimal usia untuk calon gubernur dan wakil gubernur. Pertanyaannya, apakah ada upaya dari DPR untuk memungkinkan Kaesang tetap bisa maju dalam Pilgub 2024 melalui pembahasan di rapat Balek hari ini? Pengamat politik, Deddy Kurnia Syahputra, mencurigai bahwa Balek DPR mungkin merespons cepat putusan MK ini untuk menghalangi implementasinya, demi membuka jalan bagi Kaesang dan PDIP dalam Pilgub. Deddy membandingkan hal ini dengan reaksi DPR terhadap putusan MK terkait ambang batas usia Capres-Cawapres, yang dinilai sebagai bentuk intervensi untuk mendukung putra Jokowi. Anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Deddy Efri Sitorus, juga mengungkapkan bahwa Balek DPR memang berencana merevisi UU Pilkada, yang kemungkinan besar bertujuan untuk menggagalkan efek putusan MK. Deddy menyayangkan langkah ini, karena menurutnya, putusan MK justru membuka peluang hadirnya lebih dari satu pasangan calon di banyak daerah, sehingga memperkuat proses demokrasi. Ia juga mengkritik Balek yang dinilainya bekerja lebih sebagai alat kekuasaan daripada sebagai wakil rakyat, dan menyerukan agar publik menolak upaya semacam ini yang dianggap merusak demokrasi. Namun, anggota Balek dari fraksi Partai Golkar, Firman Subagio, menepis tuduhan bahwa Balek akan menganulir putusan MK, dengan menegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga tidak mungkin DPR melanggar aturan tersebut. Kesimpulan: pembahasan revisi UU Pilkada oleh Balek DPR RI ini menimbulkan kontroversi, terutama terkait dugaan adanya upaya untuk membuka jalan bagi Kaesang Pangarep dalam Pilgub 2024. Meskipun ada penolakan dari beberapa pihak, termasuk dari fraksi Golkar, kecurigaan publik tetap kuat bahwa langkah ini bisa menjadi bentuk intervensi politik demi kepentingan tertentu.
Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga integritas demokrasi dan memastikan bahwa proses legislasi dilakukan secara transparan dan adil.